dan permainan tenis meja. Yuk disimak sama-sama. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang permainan softball. Permainan softball merupakan permainan bola kecil yang dimainkan dengan cara memukul. Permainan softball pertama kali ditemukan oleh Gary Hancock pada tahun 1887. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan strategi dalam permainan softball. Strategi permainan dalam softball itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu membakar base, yang kedua mematikan lawan, dan yang ketiga yaitu chatter. Nah, menangkap base ini artinya apabila pelari belum mencapai base, sedangkan regu penjaga base menangkap bola dan menginjak base yang akan dituju oleh pelari. Yang kedua yaitu mematikan lawan, artinya pelari mentik sebelum mencapai base. Nah, di posisi ini bola tidak boleh jatuh atau terlepas dari tangan. Ketiga yaitu chatter, apabila bisa menangkap bola secara langsung pada saat pukulan ketiga dari si batter tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jumlah pemain dan peraturan di dalam permainan softball. Nah, jumlah pemain di dalam softball ini terdiri dari 9 orang pemain, di mana yang pertama itu disebut sebagai pitcher, yang kedua disebut sebagai chatter, yang pemain ketiga, keempat, dan kelima disebut itu sebagai baseman. Kemudian pemain keenam itu disebut sebagai shortstop. Kemudian pemain ketujuh, 8, dan 9 itu disebut sebagai left fielder, middle fielder, dan right fielder. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan di dalam permainan softball. Yang pertama yaitu setiap regu terdiri dari 9 orang pemain. Kedua yaitu memilih regu yang bertanding dengan cara undian atau memilih koin sesuai dengan kesepakatan pemainnya sendiri. Ketiga yaitu permainan dianggap sah jika terjadi 7 inning. Nilai ini akan terjadi apabila pelari atau pemukul dapat masuk ke ruang bebas dengan selamat, maka akan mendapatkan 1 poin. Kemudian out atau biasa juga disebut dengan mati ini terjadi apabila si pelari atau si pemukul ini masuk ke ruang bebas tapi tidak selamat. Kemudian saya akan membahas tentang teknik dasar permain softball. Yang pertama yaitu teknik dasar memukul bola. Nah, teknik dasar memukul bola ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu lemparan atas, lemparan bawah, dan lemparan samping. Nah, pelempar dari permainan softball tersebut dinamakan sebagai pitcher. Nah, lemparan atas ini biasanya digunakan untuk lemparan yang jauh-jauh. Lemparan bawah itu biasanya digunakan untuk lemparan yang jaraknya dekat. Melempar samping merupakan lemparan berjarak dekat juga, tetapi membutuhkan waktu yang cepat. Nah, selanjutnya yaitu teknik menangkap bola. Teknik menangkap bola ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu teknik menangkap bola menggelinding. Biasanya bisa kamu gunakan jika seorang pelempar bola itu menggunakan lemparan bawah. Kedua yaitu bola melambung, yang ketiga bola mendatar. Nah, itulah beberapa teknik dasar dalam permainan softball. Kemudian di sini saya akan membahas tentang peralatan apa saja sih yang ada di dalam permainan softball itu. Yang pertama yaitu glove atau sarung tangan, yang kedua pemukul bola, yang ketiga itu bola softball itu sendiri, body protector, kemudian masker, kemudian lampangan yang lengkap, akhirnya itu light guard. Tujuan dari permainan softball tersebut ialah yang pertama yaitu melatih kekompakan, yang kedua melatih kerjasama di dalam tim, yang ketiga bisa mengurangi resiko terjadinya diabetes. Strategi pertahanan di dalam permainan softball yaitu dengan cara mematikan pelari atau pemukul agar tidak mencapai ke base di depannya dan mendapatkan nilai. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang permainan softball dari saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke permainan bulu tangkis. Atau biasa dikenal dengan permainan badminton ini merupakan permainan yang termasuk ke dalam permainan bola kecil. Permainan bulu tangkis dimainkan dalam beberapa kelompok atau tim. Salah satunya yaitu tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Nah, teknik dasar yang harus kamu pahami di dalam permainan bulu tangkis ini yaitu sikap dasar. Sikap dasar adalah penempatan posisi diri dalam permainan bulu tangkis, di mana penempatan yang benar di dalam permainan bulu tangkis yaitu berada di tengah-tengah lapangan dengan membuka kedua kaki dan lututnya agak ditekuk. Yang kedua yaitu cara memegang raket. Ada 2 teknik memegang raket yang sering dilakukan, yaitu forehand grip dan backhand grip. Forehand grip adalah teknik memegang raket dengan posisi kepala raket itu menyamping atau bisa diibaratkan dengan ibu jari dan telunjuk itu membentuk huruf V seperti ini. Backhand grip ini hampir mirip sih seperti forehand grip. Bedanya yaitu posisi ibu jari dengan keempat jari terpisah. Selanjutnya yaitu service. Yang keempat yaitu
memukul. Dua cara teknik memukul di dalam permainan bulu tangkis, yaitu pukulan netting. Kok yang akan dipukul diarahkan sedekat dengan ke daerah net lawan. Nah, yang kedua yaitu pukulan drive atau pukulan cepat. Selanjutnya yaitu overhead atau pukulan di atas kepala. Biasanya pukulan overhead ini bertujuan untuk meletakkan kok ke bagian belakang daerah lawan. Kemudian jumlah pemain di dalam permainan bulu tangkis ini ada 3 macam. Pertama yaitu tunggal, di mana 1 lawan 1, bisa saja putri dengan putra. Yang kedua yaitu permainan ganda. Di sini satu tim itu terdiri dari 2 orang, bisa dimainkan oleh cewek, dan cowok. Ketiga yaitu permainan ganda campuran, di mana di dalam satu tim itu terdiri dari 2 orang, 1 putra dan 1 putri. Permainan bulu tangkis ini terjadi antara 2 sampai 3 babak, di mana permainan ini harus mengumpulkan 21 poin. Apabila terjadi poin yang sama atau seimbang antara pemain satu dengan pemain yang lainnya, maka permainan akan dilanjutkan hingga salah satu mendapatkan 2 poin. Nah, pelanggaran di dalam permainan bulu tangkis ini ada banyak ya. Yang pertama yaitu apabila kok menyangkut di net. Yang kedua yaitu apabila raket menyentuh net ketika memukul kok. Yang keempat yaitu kok yang sudah dipukul kemudian jatuh ke area luar lapangan. Selanjutnya yaitu pemain menginjak garis lapangan, dan yang terakhir yaitu kok yang jatuh melewati lapangan atau jatuh di bawah net. Nah, posisi bertahan dan menyerang pada saat permainan bulu tangkis ini hanya terjadi pada saat permainan bulu tangkis ganda, di mana pada saat mereka akan melakukan pertahanan, mereka akan melakukan posisi sejajar. Kemudian apabila mereka akan melakukan posisi penyerangan, mereka akan mengubah posisi, satu di depan dan satu di belakang. Nah, itulah sedikit informasi tentang permainan bulu tangkis atau permainan badminton. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang permainan tenis meja. Tenis meja atau pingpong ini merupakan permainan yang dimainkan oleh 2 atau 4 pemain yang memukul bola atau pingpong yang dilakukan di atas meja dengan menggunakan bat. Permainan ini dilakukan di atas meja yang dimana meja tersebut dibagi menjadi 2 bagian oleh net. Saya akan menjelaskan tentang teknik dasar permainan bola pingpong ini atau tenis meja. Pertama yaitu teknik memegang bat. Nah, teknik memegang bat ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Pertama yaitu shake hand grip. Shake hand grip ini adalah teknik memegang bat seperti melakukan jabatan tangan. Cara melakukan teknik ini adalah meletakkan ibu jari pada pangkal bat, kemudian meluruskan jari telunjuk. Selanjutnya yaitu pelhon grip. Pelhon grip ini yaitu teknik memegang bat seperti orang memegang pena. Nah, teknik ini dilakukan dengan cara memegang satu bat saja. Kemudian similar grip. Cara ini hampir sama dengan cara teknik memegang shake hand grip. Bedanya, bat di sini bagian atas diputar dari 20 hingga 90 derajat ke arah tubuh. Kemudian jari telunjuk menempel ke arah sisi-sisi bat. Selanjutnya yaitu teknik memukul bola. Teknik memukul bola ini terbagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama forehand topspin, di mana pemain berdiri di meja bagian kanan dan tangan kiri memegang bat sedangkan tangan kanannya memegang bola. Yang kedua yaitu backhand topspin, di mana pemain berdiri di bagian tengah meja dengan tangan kanan memegang bat dan mendekatkannya ke bagian kiri pinggang dan tangan kiri yaitu memegang bola. Nah, itulah sedikit dari teknik dasar permainan bola pingpong dan peraturan di dalam permainan tenis meja atau pingpong ini. Yang pertama yaitu dimainkan sebanyak 11 poin di dalam 1 kali pertandingan. Yang kedua, permainan tenis meja dinyatakan menang jika mendapatkan 11 poin dalam 2 set atau 3 set babak. Nah, selanjutnya, jika bola yang dipukul ke arah lawan itu meleset, maka yang akan mendapat poin yaitu lawan. Menjelaskan tentang teknik pertahanan di dalam permainan tenis meja, yaitu teknik block, chop, pass, dan lob. Teknik lob ini sendiri yaitu dilakukan dengan mengirimkan bola dengan cepat ke daerah belakang lawan. Teknik pass dilakukan dengan cara mengirimkan bola dengan kecepatan rendah ke daerah lawan. Kemudian yaitu teknik chop dilakukan dengan cara memukul bola ke bawah agar memberikan efek kepada bola sehingga bisa menipu lawan. Yang terakhir yaitu teknik block atau dengan cara memblokir. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang permainan softball, permainan bulu tangkis, dan permainan tenis meja. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.